Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah kita menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang mendasar dalam iman kita. Firman Tuhan itu berkuasa. Bukan sekadar kata-kata indah yang tertulis dalam Alkitab, bukan sekedar nasihat bijak yang usang, tetapi firman Tuhan adalah kekuatan yang hidup dan aktif, yang mampu mengubah, menciptakan, dan memberikan kehidupan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mungkin membaca Alkitab seperti membaca buku biasa. Kita menggarisbawahi ayat-ayat yang kita suka. Kita menghafal beberapa janji Tuhan. Namun, apakah kita benar-benar memahami dan mengalami kuasa firman itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Mari kita selami lebih dalam kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan, pencipta dan pemberi kehidupan. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sungguh luar biasa, dengan satu firman, jadilah terang, maka terang pun ada. Firman Tuhan bukan hanya menjelaskan sesuatu, firman Tuhan menciptakan sesuatu. Alam semesta ini dengan segala keindahannya adalah karena firman-Nya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa firman Tuhan adalah firman yang berdaya cipta. Jika firman-Nya mampu menciptakan alam semesta dari ketiadaan, betapa lebih lagi firman-Nya mampu menciptakan hal-hal baru dalam hidup kita, memperbaiki yang rusak, dan memberikan harapan di tengah keputusasaan. Yohanes 1 ayat yang 1-4, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu Saudara, ayat ini lebih jauh mengungkapkan bahwa firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Firman itu bukan hanya keluar dari Allah, tetapi firman itu adalah Allah sendiri. Dalam Dia ada hidup. Ini berarti firman Tuhan bukan sekedar tulisan mati, melainkan roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63, ketika kita menerima firman-Nya, kita menerima kehidupan. Ketika kita merenungkan firman-Nya, kehidupan itu mengalir dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkuasa mengubahkan dan menyembuhkan. Firman Tuhan juga memiliki kuasa. Ya, dalam Ibrani 14 ayat 12 lebih jelas. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dan kuat. Ia mampu menyingkapkan kondisi hati kita yang terdalam, membedakan antara yang benar dan yang salah, bahkan memurnikan niat kita. Ketika kita membiarkan firman Tuhan masuk dalam hati kita, Ia akan menyingkapkan dosa, memperbaiki karakter, dan memimpin kita kepada kebenaran. Mungkin ada kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan, atau pola pikir negatif yang terus menghantui. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari belenggu-belenggu tersebut. Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya kepada mereka, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Melalui firman Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Ini berlaku tidak hanya untuk kesembuhan fisik, tetapi juga kesembuhan emosional dan rohani.
Firman-Nya membawa penghiburan di tengah kesedihan, kekuatan di tengah kelemahan, dan harapan di tengah keputusasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat mengalami kuasa firman itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bacalah dan pelajarilah firman dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya membaca sekilas, tetapi luangkan waktu untuk merenungkan, menggali makna, dan memahami konteksnya. Percayai dan yakini firman. Kuasa firman hanya akan bekerja jika kita memiliki iman kepadanya. Ketika janji Tuhan dinyatakan, peganglah dengan iman. Taatilah firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dilakukan. Ketaatan kita adalah respon iman yang mengaktifkan kuasa firman dalam hidup kita. Dan ucapkanlah, deklarasikanlah firman. Ada kuasa dalam perkataan kita, terutama ketika perkataan kita selaras dengan firman Tuhan. Deklarasikan janji-janji Tuhan atas hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ia adalah pencipta, pemberi kehidupan, pengubah, dan penyembuh. Jangan pernah meragukan kuasa firman-Nya. Biarkan firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, dan kita akan menyaksikan bagaimana kuasa-Nya bekerja secara ajaib dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu pagi hari ini. Sangat menguatkan, menghibur, memampukan, bahkan memberi harapan yang baru. Diberkati kami semua sepanjang hari ini dengan segala penyediaan berkat-berkat yang dari Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, berulang tahun di hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan.
Diberkatilah engkau berlimpah-limpah baik jasmani dan rohani hari ini sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.